Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Trans 7. Saya Ira Kusno akan memandu jalannya spesial program pada malam ini, debat Capres kedua. Dan sudah hadir dua narasumber kita. Keduanya adalah politisi muda, Rian Ernest. Yang pertama di sebelah kanan saya, Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI dari Dapil Caleg, Dapil DKI Jakarta Timur ya. Betul, ini di sebelah kanan saya. Dan kemudian di kiri saya ini ada Valdo Maldini yang merupakan Wasekjen Partai Amanat Nasional yang akan mewakili Paslon 02 dan caleg dari Dapil Kabupaten Bogor. Ya, selamat malam Valdo. Malam Mbak Ira. Ya, malam. Rian juga. Malam. Saya sebenarnya kecewa pada Pak Jokowi dan Pak Prabowo pada debat pertama. Saya jadi moderator di segmen terakhir ketika saya dan Imam meminta untuk mengapresiasi. Pak Jokowi kelihatannya sudah disetting, nggak usah selesai, gulung baju, kerja. Di saat yang bersamaan saya mengharap Pak Prabowo menggunakan itu. Ternyata tidak, hafalannya saja dibaca selesai waktu selesai. Apakah ada evaluasi dari masing-masing tim ses setelah debat pertama? Pastinya ya. Silakan Rian terlebih dulu. Jadi memang Pak Jokowi ini lebih senang kerja, nggak suka berpanjang lebar berbicara. Meskipun kami juga setuju dengan komentar dari Mbak Ira bahwa sebaiknya dalam debat kemarin digunakan saja waktu sebaik-baiknya. Karena tetap ya 2 menit, 1 menit tetap itu berharga sebenarnya. Artinya untuk evaluasinya di debat kedua ini semua waktu dimanfaatkan harus bagaimana? Harus demikian. Valdo. Ya tentu ada evaluasi, pemimpin itu tugasnya bicara. Dari data yang disampaikan ketika debat kemarin Pak Prabowo dan Pak Sandi lebih banyak bicara dibandingkan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf. Jadi oleh karena itu dari kita telah menyiapkan beberapa kesempatan dan Pak Prabowo lebih banyak menyampaikan gagasannya pada debat pertama. Kalau soal waktu bagaimana? Apakah akan dimanfaatkan maksimal atau cukup saja kalau memang sudah disampaikan yang ingin di konten utamanya? Kita lihat beberapa kali di debat pertama bahwa Pak Prabowo benar-benar memanfaatkan waktu dengan juga kondisinya Pak Sandi benar-benar bisa mensubstitusi beberapa poin-poin yang memang tidak disampaikan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu kita hari ini memilih capres dan cawapres bukan single fighter. Dan memang Prabowo Sandi pada debat pertama menurut kami menunjukkan bahwa kualitas mereka memang bagai duit tunggal. Ya artinya waktunya akan dimanfaatkan juga maksimal seperti yang debat pertama. Kalau Pak Jokowi ini stylenya kan sebenarnya kalem, Rian. Tapi di debat pertama itu kelihatan lebih agresif. Apakah ini memang sengaja didesain dan bagaimana di debat kedua? Kami pikir memang secara alamiah Pak Jokowi itu cenderung kalem. Kenapa di debat pertama ini ada beda auranya? Mungkin Pak Jokowi ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa semut merah yang begitu kecil saja diinjak terus lama-lama akan gigit balik. Pak Jokowi ini juga manusia biasa yang lama-lama cukup tidak suka dengan praktek-praktek hoax dan fitnah juga. Macam, ya, betul, sehingga akhirnya dia menunjukkan bahwa kalau kamu terus main politik sara dan fitnah, saya juga bisa tanda kutip menyerang. Apakah kemudian pada saat itu tidak dipikirkan bahwa image itu justru menjadi negatif di mata pemilih atau calon pemilih? Karena ini adalah bagian dari taktik kampanye kami. Kita kan masih ada kalau nggak salah 1 kali debat lagi sudah ini ya. Jadi 2 kali lagi. Jadi kami harap yang kali ini akan beda lagi nih taktiknya. Tentu kita nggak bisa kasih tahu sekarang. Cuma yang pasti memang evaluasi kemarin, yang pasti sudah ditunjukkan Pak Jokowi bahwa saya juga bisa menyerang kalau memang Anda mau. Ya, kalau Pak Prabowo itu lebih slow begitu ya, lebih defensif. Apakah kemudian gaya yang sama akan diberikan? Karena buat sebagian orang kritiknya justru kita pengen lihat Pak Prabowo yang lebih otoritatif seperti tentara. Jadi negatif juga untuk Pak Prabowo. Ya kalau kita terkait sabar ya, sabar itu batasnya kesabaran yang baru. Jangan kayak jadi presiden, jadi ketua RT aja salah kerja itu dikritik. Jadi ya jangan tipis kupingnya. Apa sih kesabaran yang baru itu bagaimana orang melihatnya? Kalau bagi saya pemimpin itu ya harus siap untuk dikritik, siap untuk diargu argumentasinya. Jadi jangan sampai malah ada terminologi menyerang, bertahan itu akan sudah. Ya pertanyaannya Valdo, bagaimana gaya Pak Prabowo nanti? Pak Prabowo mungkin akan menunjukkan originalitasnya, otentisitasnya. Pada malam itu semua orang mungkin kaget ketika Pak Prabowo nggak bisa ngomong, dia malah joget. Jadi mungkin klaim-klaim, tuduhan. Ya tapi ada orang yang mengatakan joget itu juga karena meredam, karena kaget tiba-tiba saya bilang nggak boleh gitu. Ya, itu adalah originalitas dan otentisitasnya Pak Prabowo. Jadi tuduhan-tuduhan ke Prabowo kasar, otoriter, justru dimentahkan sendiri oleh Pak Prabowo. Nah, ketika kemudian tadi Rian bilang strateginya nggak boleh dikasih tahu, ya nggak apa-apa sebenarnya dikasih tahu. Toh itu sudah muncul di Hotel Sultan, nggak akan ada yang bisa dilakukan juga saat ini. Pertanyaannya adalah
tim ini terdiri dari berlapis-lapis. Betul. Ada tim konten, kemudian yang coaching sendiri, kemudian ada juru bicara. Sebenarnya kalian di juru bicara, strategi seperti apa yang dibocorkan yang memang harus disampaikan kepada khalayak yang bisa jadi sebenarnya bukan itu juga nanti yang akan ditunjukkan. 01. Bahwa pada akhirnya keunggulan dari Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah jelas ada pengalaman dan kerja nyata, ada pencapaian. Karena kita bicara Artinya nanti performa pencapaian itu yang akan ditampilkan. Betul. Karena memang itulah Pak Jokowi tahu betul seluk-beluk pemerintahan dan prestasi sudah jelas. Begitu banyak infrastruktur yang dibangun. Jadi kami pikir itulah keunggulan kami dan Pak Jokowi tidak perlu persiapan khusus. Karena ini bicara infrastruktur pangan itu adalah tiap minggu dibahas di rapat kabinet terbatas. Jadi tanpa perlu ada coaching yang sifatnya nanti hanya sekedar gimmick dan jargon yang tidak mendidik, kami yakin Pak Jokowi akan unggul malam ini. Ada kejutan dari kubu 02. Jadi sebenarnya apa strategi yang boleh disampaikan, Valdo? Ya tawaran kita udah jelas. Ketika klaim 01 mereka bilang banyak yang berhasil, kita akan sampaikan yang banyak juga yang nggak berhasil. Jadi itu data dilawan data atau bagaimana? Ya tentu data lawan data. Ketika mereka klaim. Jadi ini contekannya masing-masing akan banyak ya mestinya. Ketika mereka akan bilang 35.000 megawatt, achievementnya cuma 4%. Achievement itu 50 atau 60%, baru boleh nambah lagi. Kok cuma 4%, jangan nambah lagi dong. Namun elektrifikasi kita hampir 100%. Tapi akselerasinya lebih cepat di zaman Pak SBY dibandingkan Pak Jokowi. Tapi di zaman Pak SBY deforestasi lebih gila-gilaan, kebakaran hutan lebih gila-gilaan. Jadi ini data lawan data. Jadi dengan baik ketika zaman Pak Jokowi. Jadi data-data seperti itu nanti akan kita sampaikan. Betul. Jadi ketika dari pihak 01 menyampaikan bahwa ada klaim keberhasilan, tawaran kita jelas bahwa pemilu adalah referendum untuk incumbent. Apakah incumbent ini layak kita lanjutin atau enggak? Kalau enggak, kita ada Prabowo Sandi. Kalau orang mengatakan bahwa sebenarnya tadi saya juga lihat body language-nya Pak Jokowi itu jauh lebih santai, merasa lebih yakin, Rian. Dan mengatakan bahwa begitu banyak performa yang bisa ditampilkan sebagai keberhasilan. Di lain sisi tadi seperti Valdo sampaikan, banyak juga pertanyaan yang bisa dikulik dari hal itu pada soal achievement-nya. Kalau orang bilang infrastruktur serta sumber daya alam adalah kekuatannya 01, Pak Jokowi, Pak Prabowo main di energi dan pangan kekuatannya 02. Betul atau salah yang dianggap orang? Silakan Rian terlebih dulu. Kami pikir misalnya bicara energi. Kalau dibilang ini keunggulan Pak Prabowo, saya tidak sependapat. Kenapa? Karena di dalam naskah visi misi Pak Prabowo dikatakan bahwa ingin menjadikan Indonesia negara adidaya dalam bidang energi dengan cara bioetanol. Jadi ubi, sagu, aren dan segala macam diubah menjadi bahan bakar. Kami katakan data menunjukkan Brazil yang penduduknya hanya setengah dari Indonesia sudah mencoba dan gagal. Amerika sudah mencoba dan juga gagal. Data terbaru menunjukkan, saya masih heran kenapa berulang kali bioetanol ini disampaikan oleh teman-teman kubu 02 dan tim ses resmi. Ternyata bisa jadi mungkin Pak Hasim Joyo Hadikusumo memiliki bisnis etanol. Jadi bioetanol. Jadi saya pikir ini adalah bukti bahwa ini memprihatinkan. Bahwa ada benturan kepentingan usaha dari saudara Pak Prabowo sendiri dengan naskah visi misinya. Valdo? No, ini aja, argumentasinya aja, nggak usah serang personalnya. Tapi yang paling jelas begini, ketika klaim infrastruktur yang disampaikan oleh 01, pada praktiknya tidak meningkatkan produktivitas cabai 3 kali lipat. Financingnya kita bisa perdebatkan dan kita dari Prabowo Sandi punya gagasan financingnya melibatkan swasta. Secara spesifik itu dikaitkan dengan soal cabai gitu ya, bukan soal pangan malah. Ya jangan sampai kita bikin jalan tapi ternyata cabai itu kan bagian pangan. Kita nggak lihat juga bahwa sawah di Indonesia itu hilang 200.000 hektar per tahun. Ya, padahal pengen swasembada, itu nggak akan achieve. Tetapi Pak Jokowi membangun waduk, embung, irigasi begitu banyak ratusan kilometer dengan undang-undang dana desa. Data dari mana? Ini sekali lagi. Data dari mana? Data dari mana? Datanya dari BPS. Jadi data kita sama, tapi cara bacanya aja beda. Jadi oleh karena itu, ketika kita ngomong infrastruktur, jangan produksinya ditinggalin. Logika dari mereka adalah infrastruktur dibangun, habis itu produksi. Nggak gitu. Kalian pernah berdebat soal ini sebelumnya. Apakah ada yang baru dari data kalian masing-masing soal produksi dan infrastruktur? Tidak. Bagi saya begini, cara berpikirnya yang salah. Tidak. Karena saya akan kritik balik justru. Sebentar Valdo, silakan Rian. Infrastruktur dengan baik, harga kebutuhan pokok juga akan turun. Yang tadi dari desa A ke B, bensinnya mungkin 50.000. Begitu ada jalan yang lebih bagus, tentu bensin akan lebih kecil. Bensin lebih kecil, lebih rendah, lebih murah, akhirnya harga lebih turun. Jadi saya nggak mengerti yang dikatakan Bung Valdo dan kawan-kawan bahwa infrastruktur tidak berbanding dengan lurus dengan misalnya harga dan produktivitas. Semakin kita efisien, semakin biaya keekonomian makin turun, kita akan semakin lebih produktif. Jadi cara berpikir Valdo yang saya juga belum ketemu sampai sekarang. Valdo. Ya begini, ketika tadi bilang infrastruktur, namun pada faktanya orang menjerit kok di bawah. Ini berarti pangan tidak stabil. Dan kita juga berbicara masalah gimana seandainya. Apakah itu memang hubungannya langsung ketika infrastruktur terbangun, orang-orang di bawah menjerit harga mahal, itu dilihat memang karena secara hubungan langsung? Karena produksinya nggak diurusin. Nah kalau kita propose-nya,
bangun dua-duanya. Kita belajar sama Vietnam. Ketika infrastrukturnya dibangun, produksinya juga dibangun, jadi dampaknya berasa. Kalau kawan-kawan di sebelah sana fokusnya bangun jalan, resmin jalan tiap 100 meter. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah kritikan dari kami. Jangan sampai berkali-kali saya bilang hal sederhana aja deh. Jalan tidak meningkatkan produktivitas, cabai 3 kali lipat. Jangan yang tinggi-tinggi deh. Dari data menunjukkan harga beras kita dibandingkan saya lupa tahunnya, beras, cabai rawit kita sekarang lebih murah. Bensin saja sekarang Harga nasional kita 300. satu harga. Bahkan di Papua pun sekarang bensinnya sudah sama dengan yang di Jawa. Jadi kebiasaan dari kubu 02 adalah mencari satu cerita, misalkan seperti manusia lumpur atau misalnya orang petani bawang, lalu mengatakan kami dizolimi. Begitu kita lihat ternyata itu tidak betul. Rian, sebentar, tahan, silakan Valdo. 300% kok Jargo naik. Tiket ke KL lebih mahal daripada ke Padang. Nah, itu fakta infrastruktur yang mau dibangga-banggain. Nah, oleh karena itu udah buka mata aja. Masyarakat hari ini nggak bisa ditipu-tipu. Oke, sekarang kalau kita mau tampilkan kepada publik, jadi apakah amunisi yang paling utama yang akan disampaikan oleh kubu 01 untuk menghantam 02? Betulkah infrastruktur? Betul, infrastruktur. Data pencapaian itu konkret, bukan hanya jargon dan retorika dan angan-angan. Yang lain? Kami pikir infrastruktur dan misalnya pangan. Pak Jokowi membuktikan bahwa Ada soal impor yang terus-menerus? Soal impor adalah kita, negara Indonesia, harus membangun spesialisasi, Mbak Ira. Jadi nggak mungkin untuk semua hal kita anti impor. Tapi kalau soal, saya bisa katakan sebenarnya sebelum impor saya mau lompat dulu ke soal pangan. Tidak bisa kita membenahi permasalahan impor kita dan produksi kita kalau data pangan saja kita belum satu. Iya. Sekarang misalkan data beras. Kalau misalnya Pak Jokowi bukan seorang negarawan, Pak Jokowi tidak mungkin membenahi data beras yang antara Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan BPS kalau tidak salah itu selalu berbeda-beda. Pak Jokowi menjelang tahun politik membenahi ini semua. Kalau misalnya saya membayangkan kalau misalnya Pak Prabowo mau nyapres, nggak mungkin dibenahi. Karena itu menunjukkan, waduh, ada catatan nih selama ini. Berarti zamannya Pak SBY dan presiden-presiden sebelumnya, itu data beras pangannya tidak baik. Jadi membenahi impor adalah dengan bikin apa? Data yang baik. Dengan data yang baik baru kita bisa ada infrastruktur, ada pangan yang menjadi kekuatannya. Sebenarnya sumber daya alam, kalau Freeport dan sebagainya kelihatannya juga akan ditampilkan. Tapi menurut Valdo, apa kekuatan untuk menyerang kubu 01? Gini, capres kita itu punya kekuatan politik. Dia pimpinan partai politik, nggak akan diatur-atur sama orang kanan kirinya. Capres kita punya beberapa kandidat-kandidat di gubernur dan di DPRD. Nggak mau diatur atau tidak mau mendengarkan masukan? Tidak bisa diatur kanan kiri sama tim-tim bisik-bisiknya. Tidak akurat. Ya, jadi dia ketua Hanya partai kader. politik, bukan petugas partai. Oleh karena itu masyarakat Indonesia, kami dari Prabowo Sandi tidak akan membuat lagi tiket ke KL lebih murah dibandingkan ke Padang, sawah hilang 200 ribu hektar per tahun, dan juga infrastruktur yang tidak berdampak pada perekonomian masyarakat. Oke. Baik, sekarang kita kelihatannya sudah harus bergabung ke Sultan. Kita lihat apakah yang disampaikan oleh Rian tadi dan juga Valdo tadi memang masuk ke dalam perdebatan dan menjadi peluru utama